Halo teman-teman, kembali dengan channel ini, yaitu channel Servana Daniela. Dan pada video yang kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika. Dan kalian sudah bisa lihat soal yang kita akan bahas kali ini di layar kalian sekarang. Dikatakan agar jumlah deret 64 log x min 2 plus 64 log kuadrat dari x min 2 plus 64 log pangkat 3 dari x min 2 sampai seterusnya itu terletak di antara 1 dan 2. Maka haruslah, jadi sini ada 5 pilihan dan kita disuruh mencari berapa nilai x yang memenuhi jumlah deret ini, supaya jumlah deret ini berada di antara 1 dan 2 seperti itu ya. Jadi ini merupakan materi khusus tentang barisan dan deret, terutama untuk deret tak hingga ya. Cuman di sini karena deretnya itu berbentuk logaritma, jadi mungkin ada sedikit sifat-sifat logaritma yang nanti akan saya bahas seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengerjakan soal ini, kalian juga bisa coba kerjain sendiri dulu. Kalian bisa post dulu video ini. Dan kalau yang kalian tidak tahu bagaimana cara ngerjainnya, silakan lanjutkan video ini. Jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Sudah lihat ya contoh soal yang kita akan bahas hari ini di preview soal tadi. Kita akan mencari nilai x yang memenuhi deret ini, tapi dengan syarat jumlah deret ini terletak antara 1 dan 2. Jadi ini ada deret ya. Deretnya itu adalah 64 log x min 2 plus 64 log kuadrat dari x min 2 plus 64 log pangkat 3 dari x min 2 sampai seterusnya. Dan ini saya asumsikan bahwa deret ini merupakan deret tak hingga. Seperti itu ya. Kalau deret tak hingga, kita pasti akan bahas tentang deret geometri, bukan deret aritmatika. Jadi kita akan bahas tentang deret geometri. Kalau deret geometri sudah pasti ada A, yaitu suku pertamanya, dan rasionya. Rasio itu adalah pembanding. Rasio itu seperti yang kalian sudah ketahui, baik kalian sudah belajar tentang barisan dan deret, rasio itu perbandingan antara suku kedua dengan suku yang pertama. Atau kalau mau nyari bisa dicari dengan cara U2 per U1. U1 itu sama dengan A ya, suku pertama. Seperti itu ya. Dan dibilang bahwa jumlah deret ini itu terletak antara 1 dan 2. Jadi saya bisa tulis ya, S tak hingga gitu ya. S tak hingga itu berada di antara 1 dan 2. Berarti dia lebih besar dari 1, tetapi dia juga lebih kecil dari 2. Jadi S berada di antara 1 dan 2. Seperti itu. Baru kita akan cari nilai X yang memenuhi ini. Oke, yang pertama kita akan cari dulu berapa nilai A dan R-nya. Ya, karena kita sekarang kan bahas tentang deret tak hingga, jadi sudah pasti kita mencari R, rasio bukan beda ya. Kita bisa lihat di sini bahwa A itu merupakan suku pertama, jadi yang sudah pasti suku pertamanya itu adalah 64 log x min 2. Jadi A-nya itu adalah 64 log x min 2. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa rasio itu kalian bisa cari dengan cara membagi suku yang kedua dibagi dengan suku yang pertama, atau bisa selanjutnya suku ketiga dibagi dengan suku yang kedua. Atau bisa saja suku yang keempat dibagi dengan suku yang ketiga. Intinya dia suku itu dibagi dengan suku sebelumnya, seperti itu ya. Dan saya memutuskan untuk membagi suku yang kedua dengan suku yang pertama. Jadi kita bisa cari rasionya itu adalah, suku keduanya itu adalah 64 log kuadrat dari x min 2 kan. 64 log kuadrat dari x min 2. Oke, dan suku yang pertamanya itu adalah 64 log x min 2. 64 log x min 2. Nah, kalian yang belajar logaritma, kalian sudah tahu pasti kalau misalnya ada kuadrat seperti ini, itu berarti maksudnya adalah, jadi saya bisa tulis seperti ini ya, R-nya itu sama dengan 64 log x min 2 dikali dengan 64 log x min 2. Jadi kalau pada perpangkatan logaritma, kalau ada pangkat kuadrat seperti itu berarti pangkatnya ditaruh setelah lognya, bukan setelah numerusnya. Seperti itu ya. Jadi 64 log kuadrat dari x min 2 itu sama saja artinya dengan 64 log x min 2 dikali dengan 64 log x min 2. Oke, dan U1-nya juga sama, 64 log x min 2. Jadi kita dapat rasionya, ini kita bisa coret. Kita dapat rasionya itu adalah 64 log x min 2. Jadi antara A dengan R sama ya. A-nya itu adalah 64 log x min 2 dan R-nya juga 64 log x min 2. Oke, saya akan pindahkan dulu di sini. Saya akan tulis lagi di sini 64 log x min 2
dan R-nya itu adalah 64 log X min 2. Oke, saya akan hapus bagian sini semua ya. Yang di sebelah kanan saya akan hapus semua, karena sudah tidak perlu lagi. Kita akan masuk ke dalam rumus penjumlahannya sekarang, jumlah deretnya. Tadi dibilang bahwa jumlah deret ini harus berada di antara 1 dan 2, berarti dia ada dua batas. Yang pertama, S-nya itu lebih besar dari 1. Gitu ya, S-nya itu lebih besar dari 1. S lebih besar dari 1. Untuk mencari jumlah dari sebuah deret tak hingga, kita bisa menggunakan sifat seperti ini. S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R. Begitu ya. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Kita masukkan semua data yang ada. Pertama, karena ini dibilang S-nya lebih besar dari 1, jadi kita anggap itu sebuah persamaan. Jadi kita cari dulu S sama dengan 1 ya. Kita masukin S tak hingga jadi sama dengan 1. A-nya itu tadi dibilang 64 log X min 2. Oke, dan ini A per 1 min R, berarti 1 min R-nya juga 64 log X min 2. Oke, lalu setelah itu yang bagian penyebut ini kita pindah ke ruas kiri sehingga dia jadi perkalian. Karena dikalikan dengan 1 jadi tidak ada yang berubah ya. Jadi saya bisa tulis 1 min 64 log X min 2 itu sama dengan 64 log X min 2. Nah, kalau udah seperti ini, karena kalian bisa lihat bahwa deret yang pada soal ini disajikan dalam bentuk logaritma, kalian yang mengerjakan soal ini juga, kalian juga harus tahu beberapa sifat logaritma yang digunakan. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau 1 itu, saya akan ubah ke dalam bentuk logaritma ya. Kalau 1 itu artinya berarti 64 log 64. Jadi saya bisa tulis seperti ini jadinya. 64 log 64 dikurangi dengan 64 log X min 2 sama dengan 64 log X min 2. Oke. Nah, kepada pengurangan pecahan berarti ini basisnya udah sama-sama 64, numerusnya kita tinggal bagi. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Kita akan hapus dulu ya. Kita akan hapus dulu sampai sini. Kita akan hapus dulu. Ya, sehingga dia akan menjadi seperti ini dia. 64 log. Kalau pada pengurangan logaritma seperti saya bilang tadi, pengurangan logaritma numerusnya dibagi. Berarti 64 log 64 dibagi dengan X min 2 itu sama dengan 64 log X min 2. Oke. Nah, sampai sini ya. Kalau kalian yang bingung, kalian bisa cek playlist kami khusus tentang logaritma. Di sana sudah banyak sekali kami bikin soal-soal pembahasan mengenai logaritma, dan kalian juga ikut belajar tentang sifat-sifat logaritma di sana. Kalian bisa cek playlist kami di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Jadi sampai saat ini kita melibatkan perhitungan logaritma, dan tahapan selanjutnya kita nggak akan melibatkan perhitungan logaritma lagi karena ini sudah sama-sama 64 ya basisnya ya. Jadi kita bisa coret itu intinya. Jadi tinggal sisa numerusnya saja. Numerusnya itu berarti 64 per X min 2 untuk yang di ruas kiri, dan di ruas kanan itu sama dengan X min 2. Ya, kalau udah seperti ini jadi tidak ada lagi perhitungan logaritma ya. Terus satu X min 2 nya ini saya akan putuskan untuk pindah ke ruas kanan sehingga dia jadi perkalian gitu ya. 64 itu sama dengan X min 2 kali X min 2. Kan seperti itu ya. Oke. Terus setelah itu untuk ininya 64 kita akan kalikan, dia akan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 seperti itu ya. Oke. Saya akan hapus lagi. Di mana yang bagian yang bisa dihapus ya? Ya, sebelah sini aja. Saya akan hapus lagi di sini. Oke, ya tadi kita dapat 64 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Kita pindahkan semua ke ruas kanan sehingga dia jadi 0 sama dengan X kuadrat
min 4x plus 4 dikurangi dengan 64. Oke, dia akan menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 60. Nah, seperti biasa kita harus cari dua angka yang jika dikalikan menjadi min 60, yang tambah jadi min 4. Dan kedua angka itu adalah 0 sama dengan x min 10 dan x plus 6. Kalau bagi kalian yang nggak ngerti, kalian bisa cek playlist kami tentang persamaan kuadrat di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Jadi saya tidak akan bahas lagi di sini ya. Jadi kita dapat 0 sama dengan x min 10 kali x plus 6. Jadi kita dapat dua nilai, yaitu x sama dengan 10 dan x sama dengan min 6. Oke, nah karena di pilihannya juga semua itu bernilai positif, jadi nilai jumlah deret ini tidak mungkin negatif juga. Jadi x sama dengan min 6 tidak kita gunakan, jadi kita dapat nilai x-nya itu sama dengan 10. Jadi kita sudah dapat satu nilai x, yaitu x sama dengan 10. Selanjutnya, itu kan tadi kan untuk yang s-nya lebih besar dari 1 ya. Jadi kita pakai gunakan x sama dengan 1. Sekarang dibilang x-nya itu S-nya itu lebih kecil dari 2, berarti kita gunakan S sama dengan 2 dan kita akan cari nilai X seperti tadi. Jadi, kita bisa gunakan cara yang kayak tadi ya. S sama dengan A per 1 min R. Sekarang S-nya ganti menjadi 2. 2, langsung saja ya, 1 min R-nya itu saya pindahkan ke ruas kiri sehingga jadi perkalian. 2 kali 1 min R sama dengan A. Oke. Lalu setelah itu saya akan kalikan ke masing-masing sukunya menjadi 2 min 2R sama dengan A. Baru setelah itu saya akan masukkan R-nya dan A-nya. Dia akan menjadi 2 min 2 kali 64 log X min 2. Itu sama dengan 64 log X min 2. Oke. Lalu setelah itu ini ada angka 2 di sini. Angka 2 ini berperan sebagai koefisien bagi logaritma ini ya. Dan itu bisa jadi pangkat di sebelah belakang, pangkat bagi numerus ya. Dia akan menjadi 2 min 64 log X min 2 pangkat 2. Sama dengan 64 log X min 2. Oke, setelah itu saya hapus lagi. Ini kayaknya sudah tidak perlu lagi ya. Ini sudah tidak perlu lagi. Oke, ini juga tahapan ini saya juga hapus. Jadi kita tinggal fokuskan ke yang terakhir aja. 2 min 64 log X min 2 pangkat 2 sama dengan 64 log X min 2. 2-nya itu saya akan ubah ke dalam bentuk logaritma juga dengan basisnya 64. Dia akan menjadi 64 log 64 pangkat 2 gitu ya. Min 64 log X min 2 pangkat 2 sama dengan 64 log X min 2. Seperti biasa, pada pembagian logaritma, numerusnya tinggal dibagi. Karena dia basisnya sama-sama 64, sehingga dia akan menjadi 64 log 64 pangkat 2 per X min 2 pangkat 2, itu sama dengan 64 log X min 2. Karena sudah basisnya sama-sama 64, jadi ini merupakan kesamaan logaritma, jadi tinggal dicoret saja logaritmanya, sehingga yang tersisa adalah persamaan numerusnya. Saya akan hapus lagi di sini. Persamaan numerusnya berarti dia akan menjadi 64 kuadrat per X min 2 kuadrat sama dengan X min 2. Lalu setelah itu X min 2-nya itu saya pindah ke ruas kanan, sehingga dia jadinya X min 2 pangkat 3 ya. 64 kuadrat itu sama dengan X min 2 pangkat 3. Nah, saya akan memutuskan untuk mengakarkan dengan 3. Jadi akar kubik dari 64 kuadrat sama dengan akar kubik dari X min 2 pangkat 3. Kalau yang di ruas kanan gampang ya. Jadi kalau akar pangkat 3 dari X min 2 pangkat 3 itu saya tinggal X min 2. Tetapi kalau yang ini, kita harus pecah dulu nih. Pertama 64 itu kan 8 kali 8. Jadi kita bisa tulis pangkat 3-nya itu 64 itu adalah 8 kali 8. Berarti 64 kuadrat berarti kali lagi dengan 64. Kali dengan 8 kali 8. Oke. Nah, kita lihat di sini sekarang. Saya akan hapus lagi. Oke, ini sudah tidak perlu lagi ya. Kalian tinggal fokuskan ke yang bagian paling bawah.
ini ya, akar pangkat 3 dari 8 kali 8 kali 8 kali 8, ada 4 kali 8-nya, itu sama dengan X min 2. Kalian bisa lihat di sini, kita 8 ini diamin sendiri di belakang. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3 itu sama dengan 8, dikali dengan akar pangkat 3 dari 8, itu sama dengan X min 2. Akar pangkat 3 dari 8 sendiri adalah 2, jadi tinggal 8 kali 2 sama dengan X min 2. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 sama dengan X min 2. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 16 tambah 2, yaitu 18. Jadi kita dapat nih, waktu jumlah deretnya itu sama dengan 1, kita dapat X yang memenuhi adalah 10. Dan jumlah deretnya sama dengan 2, kita dapat nilai X yang memenuhi adalah 18. Maka, kita bisa lihat di sini, yang 10 sama 18 tuh cuma pilihan E saja ya. Jadi, X yang memenuhi adalah X berada di antara 10 dan 18. Jawabannya. Kalau kita lihat di pilihan yang lain tidak ada yang batasnya 10 dan 18. Begitu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin bertanya sesuatu tentang soal atau apapun juga, kalian bisa kirimkan soal yang kalian ingin tanyakan ke email yang tertera dalam deskripsi video ini. Terima kasih.